akan bersama-sama merenungkan 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi jemaat sekalian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu juga adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah pembacaan kita, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Berbahagialah yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari demi hari. Hosiana. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, perikop yang baru saja kita baca pada hari ini sangat kaya dengan makna bagi semua pelayan-pelayan Kristus di bumi ini, bagi semua hamba-hamba Tuhan, bagi semua umat-umat Tuhan di sepanjang segala zaman. Jika kita membaca dengan jeli dan memperhatikan setiap bagian dalam pembacaan kita, maka saudara sekalian, kita membaca dan mendapati satu kesan bahwa pada waktu itu sepertinya ada hubungan Rasul Paulus dengan jemaat Korintus yang tidak berjalan dengan baik. Sepertinya ada sesuatu yang memaksa Rasul Paulus memperkenalkan dirinya sekali lagi. Memaksa Rasul Paulus untuk membuka isi hatinya, termasuk motivasi pelayanannya, hanya supaya mereka jangan salah mengerti. Rupanya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 17, di sana dijelaskan bahwa orang Korintus sebagian salah menilai Paulus. Hanya karena pada waktu itu Paulus baru berencana. Sebelumnya ia sudah mengabarkan jemaat Korintus bahwa ia akan datang. Tetapi ternyata dalam perjalanan waktu Paulus melihat bahwa ada sesuatu yang lebih urgen di jemaat Makedonia. Maka Paulus menuju ke Makedonia terlebih dahulu, dan ia tidak jadi mengunjungi jemaat Korintus. Jemaat Korintus sudah sangat menantikan Paulus datang. Dan saudara sekalian, ternyata karena peristiwa inilah membuat sebagian dari jemaat di jemaat Korintus itu mulai meragukan kerasulan Paulus. Mereka mulai bertanya-tanya, apa benar
Rasul Paulus itu adalah hamba Yesus Kristus yang sejati. Saudara mengingat bahwa di jemaat Korintus juga beredar ajaran-ajaran yang lain yang juga mengaku ajaran yang benar yang masuk ke jemaat Korintus. Dan di sana jemaat Korintus sepertinya sedang menantikan konfirmasi. Sesungguhnya mana ajaran yang harus kita ikuti? Saudara-saudaraku yang saya kasih, itulah sebabnya begitu Paulus mendengarkan berita ini, ia mencoba memberikan konfirmasi alasannya untuk tidak jadi ke sana melalui surat-suratnya yang berikut. Dalam perikop yang kita baca saudara sekalian, Paulus memulai dengan kalimat ini. Kami tahu apa arti takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Paulus berkata bahwa aku tahu apa artinya takut akan Tuhan. Paulus menyatakan bahwa ia lebih takut kepada Tuhan daripada hanya takut kepada manusia. Ia lebih memilih penilaian dari Allah daripada penilaian dari manusia. Dan ia mengatakan, hati kami terang menderang di hadapan Tuhan. Artinya Paulus sedang berbicara, Tuhan tahu apa yang di dalam batin kami. Tuhan tahu apa yang di dalam hati saya. Tuhan tahu semua yang ada di dalam. Tidak ada yang tersembunyi. Bahwa saya tidak sedang bersandiwara. Saya tidak mengada-ada. Saya tidak hanya mencari penilaian dari manusia. Tapi Tuhan tahu isi hati. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, ayat ini sungguh luar biasa. Mengapa saya katakan ayat ini sangat syarat dengan makna? Saudaraku, kita sudah tahu bahwa di bumi ini ada begitu banyak orang yang lebih cenderung mencari nama baik di depan manusia yang kelihatan daripada mencari nama di hadapan Tuhan. Manusia kadang-kadang lebih takut dengan mata yang terbuka secara fisik, tapi tidak takut dengan mata rohaninya. Maka Paulus mengatakan kepada mereka yang hanya tertarik kepada manusia batinia, manusia lahiriah, dan bukan kepada manusia batinia. Allah melihat hatinya secara terang benderang. Sebenarnya ini berkait mengenai motivasi. Motivasi yang terkandung di dalamnya di balik semua kegiatan pelayanan dan pekerjaan yang ia lakukan di dalam hidupnya. Dan ia lebih cenderung memilih menyenangkan hati Tuhan daripada hanya menyenangkan manusia. Sebab menyenangkan manusia belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Tapi bagi Paulus, kalau menyenangkan Tuhan pasti menyenangkan manusia. Sekalipun itu manusia lahiriah sulit untuk memahaminya. Jadi Paulus meyakinkan diri dan para pendengarnya bahwa apa yang dilakukan semua diarahkan oleh karena takutnya akan Allah. Bukan hanya takutnya kepada manusia. Saudara, seandainya manusia di bumi ini sadar betul akan motif di balik semua perilaku kita, maka sebenarnya tidak akan ada korupsi. Tidak akan ada apalagi pencurian. Tidak akan ada lagi kebohongan. Karena kita tahu ada mata yang tidak pernah tertutup 24 jam mengawasi semua anak-anaknya di bumi ini. Ya memang sih kalau kita takut kepada manusia lahiriah, ya, dia pergi kemana jarak 2 meter, apalagi kalau berkilo-kilometer saja ia sudah tidak bisa melihat dan memantau keadaan kita. Sekalipun ada CCTV di mana-mana. Saudara, bukankah pencuri lebih pintar? Kalau ia tahu CCTV di mana, itu bisa ditutupi mukanya, kan bisa kabelnya CCTV itu diputus dan selanjutnya supaya ia tidak kelihatan. Paulus tidak demikian, saudara sekalian. Ia mencoba meyakinkan orang-orang Kristen di Korintus. Motivasi dari semua tindakan dan perilaku kita jauh lebih penting daripada hanya ingin menyenangkan manusia di depan mata kita. Saudara, memang kita tidak bisa pungkiri. Ada banyak orang yang melakukan kebaikan didorong dengan motivasi
supaya diakui orang, dipuji orang, untuk mendapatkan keuntungan material, untuk mendapatkan kedudukan dan selanjutnya. Mulai dari pemilihan kades sampai kepada pilpres. Coba dengar orang-orang kampanye. Apa yang mereka beberkan? Semua ingin dipandang supaya ia lebih baik daripada yang lain, bukan? Yes, oke teman-teman dan saudara sekalian, kalau memang itu faktanya ada. Seperti kejujuran yang dilakukan oleh Paulus. Tapi kalau itu lain daripada yang dilakukan, lain di bibir, lain di hati, itu yang menjadi masalah. Karena itu Paulus mengajar kita supaya menjadi orang-orang Kristen yang transparan. Orang Kristen yang berani jujur apa adanya. Sekalipun orang tidak akan menyukai kita. Tapi kalau kita mengatakan apa yang seharusnya kita lakukan, Tuhan ada di pihak kita. Dan itu kan kadang-kadang yang ditakuti orang. Kita kadang-kadang takut penolakan dengan sesama kita. Maka kita bisa berpura-pura baik. Hanya supaya kita disukai semua orang, diterima semua orang. Tapi bagi Paulus itu bukan motif kerja pelayanan setiap orang Kristen. Yang kedua, apa yang membuat Paulus tetap tegar melayani walaupun penuh tantangan? Di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 di sana dikatakan, karena kasih Kristus telah menguasai kami. Saya mencoba membaca sekali lagi ayat ini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Karena kasih Kristus telah menguasai kami. Apakah yang membuat Paulus sanggup melakukan pelayanan itu walaupun penuh tantangan dan betapa berat pelayanan itu? Karena kasih Kristus telah menguasainya. Inilah hukum kasih yang baru yang ia kenal di dalam Yesus. Kasih yang lama ia sudah tinggalkan. Sekarang ia mengenal prinsip kasih yang baru di dalam Kristus. Bagi Paulus yang lama sudah berlalu, yang baru kini sudah datang. Karena prinsip kasih Kristus sangat berbeda dengan kasih manusia yang sebelumnya menguasai Paulus. Kasih Kristus sangat berbeda dengan kesalehan manusia belaka. Kasih sesamamu, saudara sekalian, kita semua mengenal. Kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Saudara, semua agama di dunia ini, termasuk agama sebelumnya yang diyakini Paulus, agama Yahudi, agama Konghucu, agama Buddha, agama Hindu, agama Islam atau agama apapun di dunia, semua sama mengenal prinsip kasih ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan orang kafir pun tahu. Kalau kamu tidak mau dicubit orang, jangan cubit. Kalau kamu tidak mau dicubit, jangan mencubit. Kalau kamu tidak suka diperlakukan demikian, jangan perlakukan yang sama. Itu standar kasih lama. Kasih yang dikenal oleh semua orang di bumi ini. Dan itu adalah kesalehan. Tanpa mengenal Kristus pun kita melakukan kesalehan ini. Bisa. Karena kita pelajari sejak dari kecil. Kalau anak-anak yang dididik dalam keluarga yang sangat saleh, sangat besar kemungkinan anaknya akan hidup menjadi orang yang saleh. Tidak akan melakukan ini, ini yang dilarang. Itu kesalehan yang kita pelajari. Nah, menurut Paulus itu prinsip kasih yang lama. Dan ini sangat subjektif. Saudara, itu sebabnya begitu Paulus mengenal kasih Kristus, kasih inilah yang menguasai dia. Saudara masih ingat Yohanes pasal 13. Perbedaannya dengan prinsip kasih manusia dengan prinsip kasih Kristus. Dalam Yohanes pasal 18, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pasal 13, kita menemukan prinsip kasih baru. Aku memberikan, kata Yesus, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Saudara, bayangkan perbandingannya dengan prinsip kasih yang lama.
yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, prinsip kasih ini juga berlaku untuk semua manusia sebelum kematian Kristus. Jangan heran Yesus pun mengutip dalam Matius pasal 22 yang kita kenal dengan hukum kasih itu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kemudian diakhiri dengan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab para nabi. Kitab para nabi, hukum para nabi. Tetapi setelah ia mati di atas kayu salib, kita mengenal kasih Kristus yang baru, yaitu sama seperti aku mengasihi kamu. Setelah darahnya tertumpah di atas kayu salib, sejak itulah kita mengenal prinsip kasih yang baru. Kasih yang tidak lagi menjadi standar kasih yang lama, mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Tetapi sekarang bukan lagi setara, jadi mengasihi itu bukan sama seperti diri kita, timbal balik. Tetapi sekarang kita mengenal prinsip kasih yang lebih tinggi standarnya dari itu. Nilainya lebih jauh karena kita mengasihi bukan lagi setara dengan kasih manusia yang tidak pernah mati bagi orang lain, yang tidak mau berkorban bagi sesamanya. Tapi sekarang kita mengenal prinsip hukum yang baru, yaitu kasih seperti Kristus yang mau mati bagi kita. Dan tidak ada prinsip kasih manapun di dunia ini yang sama dengan standar ajaran kasih Kristus. Dan Paulus mengatakan, kasih inilah yang telah mengikat aku. Kasih inilah yang telah mempengaruhi hidupku. Kasih inilah yang telah menjadi motif dari semua pelayanan, pekerjaan, dan pengabdian hidupnya bagi Kristus. Kasih Kristus yang telah mati di salib bukan lagi standar kasih manusia seperti yang kita kenal. Saudara, karena itu yang menyebut bahwa orang yang percaya kepada Kristus, mereka adalah ciptaan baru. Mereka adalah ciptaan baru. Dan inilah saudara sekalian keagungan kasih Kristen. Kasih Kristus. Mengapa Mahatma Gandhi sangat tertarik dengan kasih Kristus? Karena ia menemukan bahwa tidak ada ajaran kasih manapun di dunia ini yang seperti ajaran kasih Kristus. Dan memang ia sangat-sangat dimotivasi oleh ajaran Kristus tentang kasih. Tapi memang ia tidak pernah mau menjadi agama Kristen. Betul. Pada waktu ia satu hari mendengar tentang ajaran Kristus, ia mempelajarinya dengan baik. Katanya ajaran kasih Kristus itu di dalam satu buku kecil dia selalu bawa-bawa dan ditaruh di dalam kantongnya. Ia sangat terkesima dan kagum terhadap ajaran Kristus. Tapi satu waktu ia akan masuk dalam satu gereja. Dan gereja itu adalah gereja milik orang Amerika kulit putih, dari ras kulit putih. Begitu dia masuk, ada penjaga di pintu gerbang gereja yang berkata, "Maaf Pak, ini gereja adalah gereja untuk ras kulit putih. Karena Mahatma Gandhi kulit gelap." Dan sejak saat itu dia katakan, "Saya memang sangat mencintai ajaran Yesusmu, tapi saya tidak akan pernah mau menjadi agama Kristen." Betul, sampai mati ia tidak pernah mengaku agama Kristen, tapi ia sudah mengakui ajaran kasih Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah sebabnya Paulus mengatakan kasih Kristus inilah yang telah mempengaruhi hidupku, yang telah mengikat bagiku. Saudara, itu sebabnya dalam Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14 dalam renungan pagi yang telah kita renungkan beberapa hari yang lalu, undangan Kristus itu luar biasa menakjubkan. Sangat berbeda dengan undangan yang seringkali manusia lakukan. Hal ini beranjak ketika suatu hari ia diundang ke pesta salah satu keluarga orang Yahudi. Dan ia mulai memperhatikan. Ketika undangan-undangan itu datang, mereka berlomba-lomba untuk mencari tempat terhormat. Rupanya dalam acara keluarga Yahudi itu ada tempat-tempat yang sudah spesial. Tamu-tamu khusus, orang-orang terhormat itu sudah ada tempat-tempatnya. Rupanya yang diundang itu adalah orang-orang penting semuanya gitu. Akhirnya orang yang masuk itu berlomba-lomba menduduki tempat itu.
Lalu Yesus mengajarkan prinsip kasih. Janganlah selalu mencari tempat terdepan, lalu duduklah di tempat yang di belakang. Kalau memang engkau terhormat, itu yang punya pesta akan datang memanggilmu untuk duduk di tempat yang sudah disediakan, daripada kamu sudah duduk di depan dan ternyata ada orang yang lebih terhormat lagi datang. Engkau akan dipinggirkan, dan saat itulah kamu akan malu di depan semua orang itu. Prinsip yang sama juga dia katakan, kalau kamu mengadakan pesta, jangan hanya undang orang-orang yang penting, orang-orang yang bisa melakukan hal yang sama kepadamu, tapi undanglah fakir miskin, janda, yatim piatu, orang yang tak punya apa-apa, karena ia tak bisa membalasnya kepadamu, dan disitulah letak kebahagiaanmu. Kebahagiaan orang Kristen adalah saat kita melakukan kebaikan yang dimana orang lain tak bisa melakukan hal itu yang sama kepada kita. Kebaikan yang tak bisa orang lain mengembalikan kepada kita. Dan ini sangat berbanding terbalik dengan kebaikan yang dipunyai oleh dunia ini. Saudara-saudaraku, kalau segala sesuatu kita lakukan supaya orang lakukan juga kepada kita, apakah bedanya kita dengan orang-orang di dunia ini? Kalau semua kita lakukan untuk menanti feedback dari orang-orang tertentu, saudara, apa gunanya kekristenan kita? Itu berarti kita masih hidup dalam prinsip yang lama, prinsip kasih yang lama, manusia lama, belum manusia baru. Saudara, kemudian yang ketiga yang Paulus jelaskan dalam bagian ini, motivasi pelayanannya adalah bisa bertahan walaupun di dalam kondisi yang sulit adalah karena ia sadar pelayanan pendamaian itu telah dipercayakan kepadanya. Ia sadar betul ketika Tuhan sudah mendamaikan dirinya. Saudara, ingat kata pendamaian itu selalu berhubungan dengan musuh. Musuh. Paulus dulu adalah musuh Kristus, bukan? Kita tahu bagaimana Paulus itu sangat bejatnya ketika masih menjadi Saulus. Saulus yang membunuh banyak orang Kristen. Bahkan Paulus menjadi saksi dan telah juga mengambil bagian dalam pembunuhan orang yang mati syahid yang pertama dalam sejarah Alkitab. Sejarah kekristenan. Kematian Stefanus. Alkitab jelas mengatakan Paulus ikut menyaksikan itu. Dan ia mati karena dilempari para petinggi agama Yahudi. Kemungkinan Saulus ikut mengambil bagian untuk melempari Saulus sampai mati. Bahkan kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 9, saudara sekalian, jelas-jelas perjumpaannya dengan Kristus dan awalnya diperdamaikan dengan Kristus. Sebenarnya ia adalah misi besar untuk membunuh orang Kristen. Ia sudah memegang surat rekomendasi dari wali negeri untuk membunuh semua orang-orang Kristen di Yerusalem pada waktu itu. Dalam perjalanan ke Yerusalem itulah di sana ia bertemu dengan Tuhan. Saulus, Saulus, siapakah engkau? Akulah yang engkau aniaya itu, kata Yesus Kristus. Dan sejak saat itu ia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan ia mengatakan, saya sudah diperdamaikan dengan Kristus. Dan Tuhan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19 bacaan kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus dan selanjutnya. Saudara-saudaraku, apakah yang membuat Paulus termotivasi untuk terus memberitakan Injil dalam sepanjang kehidupannya yang berat itu? Karena ia telah mengalami pendamaian dari Kristus. Saudara, sulit sekali memberitakan pendamaian kepada orang lain kalau kita sendiri belum mengalami pendamaian itu. Jika kita telah mengalami pengalaman pribadi dengan Kristus yang telah mengampuni kita, telah mengubahkan hidup kita, telah memperbaharui kita, dan telah menciptakan kita secara baru, barulah kita akan punya kekuatan untuk memberitakan pendamaian bagi orang lain. Akan sulit untuk mengasihi orang dengan kasih baru kalau kita belum mengalaminya. Akan sulit mengampuni orang kalau kita belum diampuni. Akan sulit mengucapkan pembaharuan kepada orang kalau kita belum dibaharui. Hanya jika seorang telah didamaikan dengan Kristus, saudara sekalian akan dapat memimpin orang lain untuk menerima pendamaian. Saudara, puji Tuhan, kita renungkan bagian ini pada masa kita merayakan Minggu Sengsara yang kelima hari ini. Sekaligus mengevaluasi pelayanan kita. Sekaligus mengevaluasi diri kita sebagai murid-murid Kristus. Kiranya kita dimotivasi takut akan Tuhan.
Dimotivasi oleh kasih Kristus yang amat besar yang telah kita alami. Dan dimotivasi oleh pendamaian yang telah kita peroleh dari Kristus. Menjadi motivasi dari semua pelayanan, pekerjaan, dan karya kita di bumi ini. Baik di tengah-tengah keluarga, pada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Di tengah-tengah rekan-rekan kerja kita. Biarkanlah kita hadir di sana sebagai pelayan pendamaian. Dalam kerja, dalam masyarakat, dalam dunia politik sekalipun. Ayo mari hadir sebagai wakil Kristus. Ayo mari hadir supaya kita dikuasai, ditutup bungkus dengan takut akan Allah. Ditutup bungkus dengan kasih Kristus yang telah melawat hidup kita. Dengan itu segala sesuatu yang kita kerjakan akan berkenan di hadapan Tuhan. Kristus pasti akan dimuliakan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat memasuki Minggu Sengsara yang kelima. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, meresapkan firman yang baru saja kita dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Mari kita masuk di dalam saat teduh.